Ancelotti kembali kosongkan lini depan dan buat bek lawan tak bisa menjaga siapapun. Meski tak berhasil cetak gol, taktik ini buat pertahanan lawan harus menumpuk pemain di belakang. Lalu bagaimana taktik ini dilakukan? Temukan semua jawabannya di video ini. Ancelotti kini gunakan formasi 4-4-2. Komposisi pemain diubah sebab sejumlah pemain harus absen. Posisi penjaga gawang kini diisi Lunin. Di belakang Rudiger berduet dengan Tchouaméni. Sementara di depan Vinicius kembali main dan dipasangkan dengan Rodrigo. Yang patut diingat adalah Modric, Valverde, dan Bellingham karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Aguirre ubah formasi ke 5-4-1. Tapi untuk komposisi pemain hanya ada dua perubahan. Pertama, Hayden kini mengisi wingback kiri. Kedua, Samu melengkapi komposisi gelandang tengah. Yang patut diingat adalah posisi Maffeo dan Hayden karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Build-up dilakukan Mallorca dengan menempatkan 5 pemain di belakang. 3 bek tengah, wingback kiri, dan 1 gelandang menjadi penerima bola awal. Hadapi hal tersebut, Madrid lakukan high block. Mereka menekan lawan sejak di pertahanan. Tekanan tersebut pun kadang buat Mallorca lakukan umpan panjang langsung ke penyerang. Umpan-umpan ini cukup banyak diterima Larin dan bisa bawa keluar bola dari pertahanan. Sementara saat sudah di tengah, hal yang hampir sama tetap berlaku. 3 bek tengah dan wingback kiri tetap main lebih dalam. Untuk wingback kanan, ia memang dimainkan lebih maju baik saat build up di belakang atau tengah. Pada cuplikan ini tampak wingback kanan sejajar dengan penyerang di depan. Namun saat bola dibawa ke depan, wingback kiri pun ikut maju dan menjadi salah satu opsi penerima bola. Pada cuplikan ini, Hayden lari dari belakang ke depan. Dan saat sudah di depan, ia tanpa penjagaan sebab Madrid tetap main dengan 4 bek. Sehingga wingback miliki ruang yang cukup luas di sisi lapangan. Itu tampak pada serangan ini. Saat sisi kanan pertahanan Madrid bisa ditembus, tampak Hayden tanpa penjagaan di sisi kiri. Sayang crossing Rodriguez terpotong Tchouaméni. Di laga ini, Aguero pelatih Mallorca memang coba memaksimalkan sisi lapangan dalam menyerang. Itu cukup wajar mengingat Madrid tetap main dengan 4 bek. Sehingga wingback punya ruang cukup luas untuk menerima bola. Maka kadang switch play atau memindahkan bola ke sisi lain dilakukan. Hanya sayang kadang umpan panjangnya tak terlalu bagus hingga bola malah mengarah ke lawan. Build up dilakukan Madrid dengan menempatkan 3 pemain di belakang. 2 bek tengah dan 1 fullback menjadi penerima bola pertama. Hadapi hal tersebut, Mallorca lakukan middle block. Mereka memilih merapatkan diri ke tengah dan tak menekan sejak awal. Itu membuat bek Madrid bisa leluasa bawa bola ke tengah. Sementara saat sudah di tengah, jumlah pemain paling belakang tetap 3. Hanya saja komposisinya berbeda, yaitu 2 bek tengah dan 1 gelandang. Untuk fullback, mereka kini berposisi lebih depan. Ancelotti tampak mengosongkan lini depan saat build-up masih dilakukan. Itu tampak pada cuplikan ini. Di tengah depan tak ada sama sekali pemain Madrid. Sebab para gelandang tetap di tengah untuk membantu pemain di belakang alirkan bola ke depan. Bellingham, Valverde, dan Modric mempertahankan posisi di tengah untuk menerima bola dari belakang. Baru saat bola sudah makin depan, ketiga gelandang tersebut maju dan kini di depan tengah ada 3 pemain yaitu Modric, Valverde, dan Bellingham. Bila dihitung, majunya 3 gelandang tersebut membuat Madrid bermain dengan 5 pemain di depan. Tapi 5 pemain ini tidak selalu diisi pemain yang sama. Bisa siapa saja kecuali Tchouaméni, Rudiger, Garcia, dan Toni Kroos. Misalnya pada cuplikan ini. Dalam komposisi 5 pemain depan tidak ada Modric dan posisinya digantikan Carvajal. Atau pada cuplikan ini, dalam komposisi 5 pemain di depan Valverde tidak ada dan posisinya digantikan oleh Carvajal. Namun sayang menumpuk dan disiplinnya pertahanan lawan membuat sebagian serangan Madrid gagal membuka pertahanan lawan.
Masih tanpa gol sampai menit 66 membuat Ancelotti memasukkan Joselu dan mengubah taktik. Kini ia menempatkan satu penyerang ajak di lini depan. Bila biasanya lini depan dikosongkan dahulu saat build-up, kini selalu diisi oleh Joselu. Dalam posisinya ini, Joselu tidak pernah main lebih dalam ke tengah dan tetap mempertahankan posisi di depan. Ia menjadi pemantul bola di lini depan. Seperti pada cuplikan ini, ia mampu memantulkan bola ke Valverde. Lalu Valverde lakukan umpan ke Rodrigo. Proses ini hasilkan peluang emas bagi Madrid sebab sundulan Diaz membentur tiang. Harusnya peluang ini bisa jadi gol. Pada akhirnya gol Madrid datang dari sepak pojok lewat sundulan Rudiger. Itu saja pembahasan di video ini. Silahkan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.